Selanjutnya, umat Rasulullah SAW ini akan mencintai yuhibbunal qusur wa yansawunal kubur. Umat Rasulullah di akhir zaman ini akan mencintai rumah-rumahnya yang mewah, gedung-gedungnya yang bertingkat, rumahnya bak istana yang ia bangun di dunia, dia cintai itu. Dia lupakan bahwa dia kelak akan masuk ke dalam liang lahat atau masuk ke dalam alam kubur. Hidup di dunia, tidur di kasur yang empuk, yang mahal, yang mewah, dengan fasilitas yang luar biasa. Rumahnya megah, jauh dari kebocoran. Masya Allah, miliaran dia bangun. Sehingga ketika dia tidur di tempat itu, seakan-akan merasa dia akan hidup selamanya. Padahal esok hari atau lusa mungkin nanti, dia akan menemui yang namanya kematian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemewahan, kemegahan yang berlebihan sehingga melupakan kehidupan kelak kita di alam barzahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah kekasih Allah yang Allah sangat cintai. Ketika Rasulullah meminta gunung Uhud menjadi emas, dengan sekejap mata Allah jadikan gunung Uhud untuk kekayaannya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah senantiasa tidak. Dia hidup sederhana. Bahkan tidak jarang baginda Rasulullah SAW itu tidur hanya di pelepah kurma saja. Rasulullah tidak pernah tidur di tempat-tempat yang enak. Malu kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malu kita. Rasulullah adalah hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Ketika ingin jadikan dunia ini menjadi perhiasan dan kekayaan untuk Rasulullah, maka niscaya Allah jadikan. Tapi Rasulullah mencontohkan kita agar hidup senantiasa sederhana. Agar kita terus bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, umat di akhir zaman ini akan mencintai makhluk dan melupakan sang Khalik yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita semua adalah makhluk Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Langit bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah. Semua yang ada yang berwujud adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlena saking mencintainya makhluk Allah sebagai ciptaan Allah, lantas kita melupakan siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai istri dan suami kita itu suatu yang memang keharusan. Kita mencintai anak, keharusan. Kita mencintai harta benda, boleh saja. Tapi jangan berlebihan sehingga kecintaan kita kepada makhluk mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang beriman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada keluarganya dan dirinya. Jangan sampai harta benda, kehidupan dunia, pekerjaan, keluarga menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali fenomena kejadian. Dengan alasan sibuk bekerja, dia tinggalkan sholat. Banyak sekali kejadian dengan alasan sibuk dia mencari nafkah, dia tinggalkan kewajibannya kepada Allah. Banyak sekali kejadian dengan tujuan membahagiakan keluarga, pergi tamasya dan lain sebagainya, sehingga dia lalaikan sholat. Dia lalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja membahagiakan keluarga, tapi tetap berpegang teguh bahwa kita tetap harus menjaga daripada kewajiban kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 5 perkara yang akan dicintai oleh umat di akhir zaman ini, dan sehingga 5 perkara ini melupakan 5 perkara yang lain. Yang pertama tadi adalah umat di akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah cinta terhadap kehidupan dunia sehingga dia lupa bahwa ada kematian. Yang kedua, umat Nabi Rasulullah SAW cinta terhadap dunia
sehingga dia lupakan daripada kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang benar-benar kekal abadi, yang apabila celaka selama-lamanya dan apabila bahagia selama-lamanya. Yang ketiga, umat Rasulullah SAW akan cinta terhadap harta, dia lupakan daripada hisab harta tersebut. Padahal sekecil apapun harta yang dia punyai, yang ia miliki, akan ada hisaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman ini akan mencintai gedung-gedung yang mewah, rumah-rumah yang megah, rumah-rumah yang mewah, sehingga dia melupakan daripada alam kuburnya, alam barzah, alam di mana menjadi gerbang kehidupan akhirat, alam di mana banyak orang yang ingin dibangkitkan walaupun hanya 1 detik, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam di mana yang awalnya di dunia mereka menjadikan kehidupan alam barzah atau akhirat ini hanya sebuah cerita, kini menjadi alam yang nyata. Ketika sudah terjadi penyesalan tiada guna. Dan yang terakhir, manusia di akhir zaman umatnya baginda Rasulullah SAW akan banyak mencintai makhluk ciptaan Allah ketimbang siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak air mata tertetes karena demi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak air mata tertumpah hanya memikirkan kehidupan dunia. Tapi berapa banyak, apakah kita sudah meneteskan air mata ketika kita mengingat kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah pernah tertetes air mata mengingat daripada maksiat dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, sehingga ada rasa takut kepada Allah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita semua sebagai umat akhir zaman ini dijauhkan daripada 5 perkara yang bisa melupakan 5 perkara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dalam hidayahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, pemirsa semua yang menyaksikan tayangan ini, dan saudara-saudara kita yang seiman, agar senantiasa bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, dan mudah-mudahan bisa melewati kehidupan di dunia ini dengan mulus dan baik, dan akhirnya wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.